Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur 109 ayat yang pertama. Saya ulangi, Mazmur 109 ayat yang pertama berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Mazmur 109 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur ini merupakan bagian dari jilid 5 dari keseluruhan kitab Mazmur yang isinya berbicara tentang ucapan syukur atau nyanyian syukur dari orang-orang yang telah mengalami lawatan Tuhan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi mereka semua. Tampaknya saudara-saudara, para penulis Mazmur itu adalah orang-orang yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan Allah Yehova Elohim. Maka sangat mungkin penulis Mazmur ini adalah orang yang hidupnya sedang dalam masalah yang besar, namun diluputkan oleh Allah. Pada bagian pertama di situ dikatakan, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Jika kita melihat struktur dari kalimat itu, saudara-saudara, tampak jelas bahwa ini adalah kalimat permohonan dengan nada yang sangat serius. Artinya si pemazmur sedang ada dalam masalah atau pergumulan dan membutuhkan pertolongan dari Allah yang besar. Pergumulan itu tampaknya begitu serius sehingga pemazmur memohon kepada Allah untuk mengutuk orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya, yakni mereka yang tidak tahu diri yang membalas kebaikannya justru dengan kejahatan. Bukan hanya itu saja saudaraku, pemazmur juga memohon agar orang-orang itu dihukum oleh Allah, keturunannya dilenyapkan dan namanya dihapus dari muka bumi ini. Semua itu karena kejahatan yang begitu rupa sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Sepertinya saudaraku, pemazmur begitu sangat kejam dan tidak memberi ruang pertobatan bagi pelaku kejahatan terhadap dirinya. Tetapi bagi pemazmur saudara-saudara yang mengalami penderitaan dari orang-orang yang jahat tersebut, mazmur ini adalah ungkapan hatinya yang sedang marah, sedang pilu, sedih dan kecewa. Tapi kemarahan ini saudara-saudara tidak diumbar di hadapan manusia di muka umum seperti orang sekarang kalau ada masalah, marah, tersinggung atau lain sebagainya, langsung diungkapkan lewat media sosial dan memberitahu banyak orang bahwa dirinya sedang marah, dirinya sedang kecewa, dirinya sedang sedih, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, pemazmur bisa menyampaikan hal yang sama seperti kita. Dia bisa menyampaikan masalahnya kepada siapa saja sebenarnya, tetapi dia memutuskan untuk menyampaikan semuanya itu di hadapan Allah secara pribadi. Melalui mazmurnya, ia berharap Tuhan memberikan pertolongan dan membalaskan kejahatan orang-orang yang telah berlaku curang terhadap dirinya. Nah, bila ditarik dalam kehidupan kita saat ini saudara-saudara, ada pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama-sama. Pernahkah Anda mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh pemazmur itu? Kebaikan Anda disalah mengerti oleh seseorang, dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan pribadinya, atau justru ia memfitnah Anda dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Marah? Kecewa?
ingin membalas kejahatan mereka, atau apapun yang penting kita bisa meluapkan kemarahan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita memang boleh marah untuk setiap kejahatan yang kita terima dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi Alkitab mengatakan, jangan berbuat dosa. Artinya dengan kata lain saudara-saudara, kita perlu menyampaikan kemarahan kita itu pada sasaran yang tepat, kepada pribadi yang tepat. Dan Dia adalah Allah kita, Tuhan Yesus, yang mengerti pergumulan-pergumulan kita, yang mengerti perasaan kita dan lain sebagainya. Sebab kalau kita marah kepada orang-orang yang membuat kejahatan kepada kita, masalah bisa menjadi sangat pelik, rumit dan lain sebagainya. Mari dalam situasi seperti itu, kita sampaikan kemarahan kita, kekecewaan kita, dan apapun yang kita rasakan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita secara pribadi. Dengan begitu saudaraku, kita memberi ruang seluas-luasnya untuk Allah bertindak melakukan pembelaan pada kita dengan cara dan kehendaknya sendiri. Sebab saya percaya kalau Allah yang membela kita saudara-saudara, maka tidak ada satu pribadi pun yang sanggup melawan kita. Dan pembelaan Allah itu selalu sempurna dalam hidup kita. Itu artinya saudara-saudara, kita tak perlu melakukan hal-hal yang tak penting, yang justru membuat keadaan menjadi rumit, yang justru membuat situasi menjadi tidak terkendali, dan sangat mungkin dapat merugikan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, bila hari-hari ini kita mengalami kekecewaan, marah, dan lain sebagainya atas tindakan-tindakan orang yang merugikan kita, mencemarkan nama baik kita, dan lain sebagainya, mari kita bawa ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah hakim yang adil, dan biarlah Dia yang melakukan penilaian dan pembelaan atas diri kita. Kita cukup menjadi penonton saja. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita supaya kita tidak mengambil alih bagian Tuhan dan memberi ruang seluas-luasnya untuk Allah bekerja, melakukan pembelaannya terhadap kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam hidup ini seringkali kami menghadapi hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kami merasa dikhianati, dilecehkan, direndahkan, bahkan nama baik kami dicemarkan. Namun demikian, kami tidak mau membela diri kami sedemikian rupa, tetapi menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau Allah berkuasa melakukan segala sesuatu, dan Engkau juga berkuasa untuk membela orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan harapan kami kepadamu, dan bertindaklah demi nama-Mu sendiri. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.